isyarat, perasaan, atau kepentingan pribadi. Namun, melalui teladan Yesus, khususnya dalam perumpamaan tentang kasih Allah, kita diajak untuk mengasihi tanpa memandang perbedaan, tanpa menghitung untung rugi, dan tanpa memilih-milih siapa yang layak dikasihi. Marilah kita memulai katekesi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia yang lemah dan penuh keterbatasan, marilah kita menyadari segala dosa, akibat dan kekurangan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar tentang saling mengasihi. Bentuklah hati kami agar semakin peka terhadap kebutuhan sesama. Jauhkanlah kami dari sikap egois dan pilih-pilih dalam melayani dengan tulus, sabar dan penuh kasih, bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakailah kami untuk menolong, pakailah mulut kami juga untuk menguatkan, mampukan kami setia dalam perkara kecil maupun besar. Biarlah melalui pelayanan kami, orang lain dapat merasakan kasih-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama membacakan kitab suci 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai dengan 13. Sekalipun aku dapat berbicara dalam bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang berdebu. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia berkebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasihnya tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap,
itu juga buat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, kita sudah membacakan firman Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih adalah yang paling utama dalam hidup orang beriman. Tanpa kasih, semua hal baik yang kita lakukan menjadi tidak berarti. Setelah kita membacakan firman Tuhan, dari teks kitab suci tersebut, di sini saya mau tekankan bahwa ada pesan di dalam teks tersebut, yakni Allah menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Kasih itu bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata, dan juga kita diminta untuk saling mengasihi, baik di keluarga, teman, bahkan dengan orang yang sulit kita sukai. Setelah itu, di sini ada 3 pertanyaan untuk adik-adik semua. Yang pertama itu, apakah adik-adik semua sudah mengasihi orang di sekitar adik-adik sendiri dengan tulus? Terima kasih. Yang kedua, kapan terakhir kali adik-adik bersikap sabar atau memaafkan orang lain? Setiap saat. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, apakah adik-adik pernah melakukan kebaikan tetapi sebenarnya ingin dipuji, atau kata kasarnya itu seperti hanya untuk cari muka saja pada orang lain? Terima kasih. Setelah kita membacakan firman Tuhan, ada pesan dari firman Tuhan tersebut dan juga ada beberapa pertanyaan di sini. Bagian yang keempat itu aplikasi dan komitmen hidup, rencana untuk aksi nyata. Itu dikali mau seperti apa? Kerja. Baik, sepakat itu percaya di pos masing-masing. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya dengan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang diturun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan bersama Allah yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang menuntut hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Doa umat bagi gereja. Semoga gereja semakin setia mewartakan kasih Allah dan menjadi tanda kasih bagi semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga, semoga setiap keluarga hidup dalam kasih, saling mengampuni dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga orang-orang yang sakit, kesepian, dan mengalami kesulitan merasakan kasih Tuhan melalui perhatian dan bantuan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di sini, semoga kita mampu menghidupi kasih dalam tindakan nyata setiap hari, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita melalui doa yang diajarkan Kristus kepada kita.
kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas perjumpaan dan kebersamaan yang telah kami alami hari ini. Engkau telah meneguhkan hati kami melalui sabda dan permenungan tentang kasih tanpa batas. Tuhan, ajarilah kami untuk mengasihi seperti Engkau tanpa syarat, tanpa pilih kasih dan pamrih. Mampukan kami untuk mengampuni ketika disakiti, menolong ketika melihat yang membutuhkan, dan tetap setia berbuat baik walaupun tidak selalu dihargai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami